Tak ada sama sekali itu, bohong. Tidak tahu, Tika tahu mereka nikah lagi itu bulan Agustus 2025. Jadi apa ya, sariawan dari awal tahun 2025 dia suka sakit gitu ya. Katanya sariawan bilangnya gitu. Dia diobatin sembuh, kumat lagi. Pengakuan mengejutkan Marcel Radhifal yang lebih dikenal publik sebagai pesulap merah terkait pernikahannya dengan Ratu Rizky Nabila hingga kini masih menjadi kontroversi dan ramai diperbincangkan khalayak luas. Pernyataan tersebut memantik beragam reaksi, terlebih setelah muncul sosok ibunda kandung almarhumah Tika Mega Lestari ke hadapan publik. Dengan raut wajah menahan duka, kesedihan Ibu Endang masih tampak jelas pasca kehilangan putri tercintanya. Namun, kemunculannya kali ini bukan semata karena rasa kehilangan, melainkan juga karena kekecewaan mendalam terhadap mantan menantunya, Marcel Radhifal. Ibu Endang menduga adanya kebohongan yang diungkap Marcel terkait pernikahannya dengan Ratu Rizky Nabila. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui fakta bahwa Marcel telah menikah lagi beberapa bulan sebelum Tika Mega Lestari mengembuskan napas terakhir. Tak ada sama sekali itu, bohong. Tidak tahu, Tika tahu mereka nikah lagi itu bulan Agustus 2025. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Taunya katanya Tika kan curhat ke temennya. Jadi Tika taunya itu Tika dia nikah lagi itu lihat HP-nya suaminya. Waktu 3 hari dia mau meninggal, ya dia tuh minta dipeluk gitu kan ya, terus sambil dipijetin gitu. Terus dia tuh bilang ya curhat masalah suaminya nikah lagi dan dia pengen cerai, kalau udah sembuh pengen ngurusin perceraiannya gitu. Ya saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka. Tentu saja, fakta yang dibongkar oleh Ibu Endang langsung menggemparkan jagat maya. Pernyataan ibu dari almarhumah Tika Mega Lestari itu dinilai bertolak belakang dengan pengakuan Marcel Radhifal yang sebelumnya disampaikan ke publik. Pasalnya, dalam sebuah siaran langsung bersama istri keduanya, Marcel mengaku menjalani kehidupan yang bahagia. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya hidup rukun bersama kedua istrinya. Dalam pernyataannya tersebut, Marcel menggambarkan hubungan rumah tangganya berjalan harmonis, saling melengkapi, dan tanpa konflik berarti. Tika itu yang meninggal, istri pertama. Istri pertamaku meninggal kemarin. Poligami, iya betul. Aku poligami dari tahun 2022, betul. Kita bertiga baik-baik aja dari tahun 2022. Handphone mana ya? Atau istri kamu dua? Enggak tahu. Atau istri kamu dua? Enggak lah. Kayaknya nggak akan nikah lagi, gue udah cukup. Karena kemarin nikah itu kan cuma untuk misi menyelamatkan. Misi menyelamatkan. Ya, ada rencana nikah lagi nggak? Emang boleh saya? Hah? Katanya cinta kamu habis di Fadlun. Enggak lah. Kemarin padahal pengen bertiga aja udah kita seumur hidup gitu. Ternyata Tika meninggal duluan. Kamu lang pride ya dong. Itu istri baru. Enggak, dari tahun 2022 dibilangin istri gue 2. Ya kemarin yang meninggal itu istri pertama. Istri gue 2 dari tahun 2022. Dia punya anak gak? Enggak. Sayangnya tidak. Sayangnya tidak, ditakdirkannya tidak. Kenapa alasan poligami? Adalah alasan, ya seperti yang gue bilang tadi, alasannya itu ada dari aib istri pertama dan aib istri kedua. Saya sebagai suaminya, saya nggak bisa menceritakan itu alasannya. Bahaya nanti kalau misalkan diceritakan, ketahuan nih, jadi tahu publik aib istri pertama saya apa, aib istri kedua saya apa. Itu nggak boleh dalam Islam. Nanti istri pertama dipandang jelek, oh wajar dong, makanya nikah nanti. Istri kedua nanti juga dipandang jelek, oh wajar dong, makanya dia ngedeketin dan semacamnya. Nggak boleh ada yang terlihat jelek, terlihat buruk.
Makanya alasan dari tadi banyak yang nanya alasan poligaminya kenapa. Intinya misi menyelamatkan, saya menyelamatkan dua-duanya. Allah mentakdirkan saya untuk bisa menyelamatkan dua-duanya. Nah makanya ya udah kayak gitulah, ada aib masing-masing yang nggak bisa saya ceritakan. Ini sedang hamil insyaallah. Makanya, ya Allah. Oh, baca nggak? Guru sehat, alhamdulillah sehat. Kenapa? Tak berhenti sampai di situ, Ibu Endang kembali mengungkap hal lain yang kian menusuk hati. Ia menceritakan momen ketika sang putri berada di Bandung dalam kondisi sakit. Menurut pengakuannya, Marcel selaku suami hanya datang beberapa kali untuk sekadar menjenguk. Kehadirannya pun disebut tidak berlangsung lama dan dinilai jauh dari sosok suami yang setia mendampingi istri yang tengah berjuang melawan sakit. Kisah inilah yang kemudian menambah rasa pilu dan kemarahan publik, sekaligus memperkuat kekecewaan Ibu Endang terhadap sikap Marcel Radhifal di masa-masa sulit yang dialami almarhumah putrinya. Tanggung jawab dia itu di mana selagi almarhum sakit gitu kan. Karena emang beliau tidak pernah menunggui almarhum, cuman 2 kali datang di saat operasi pertama sama sesudah operasi kedua, itu pun mengantar saudaranya yang jenguk. Kenapa sih dia nggak tanggung jawab gitu? Sementara dia koar-koar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum itu berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Ya, sejak kemunculannya ke publik saat membongkar praktik perdukunan, nama Marcel Radhifal atau pesulap merah memang langsung melambung. Popularitasnya kian meroket, jadwal pun semakin padat, hingga membuatnya harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR dengan sang istri yang menetap di Bandung. Terpisah jarak dari istri sahnya, Marcel sebelumnya juga sempat mengakui bahwa selama berada di Jakarta, dirinya kerap didekati banyak perempuan. Tak hanya perempuan biasa, Marcel menyebut mereka yang mendekatinya berasal dari kalangan berparas cantik, bahkan di antaranya merupakan figur publik dan selebriti. Nah itu kalau dari istri sih kita jarang ketemu nih karena Senin sampai Minggu full di Jakarta. Saya sempetin pulang tuh paling seminggu sekali 2 kali gitu. Seminggu sekali langsung balik lagi ke sini gitu. Bandung. Jadi, Bandung. Iya Bandung betul. Cuma ya memang belum belum sempat ketemu lagi. Ini juga belum sempat kontek-kontekan hari ini. Karena tadi berangkat pagi, sampai sekarang belum sempat megang HP. Kalau untuk di dunia kerja sih, istri udah biasa banget. Kayak pembuktian, waktu itu saya pembuktian pelet, sampai saya hipnotis orang, wanita, sampai pangku-pangkuan ke saya gitu kan. Iya, ada tuh. Yang sekarang viral tuh, dibilangnya pesulap merah cabul. Padahal wanitanya pengen lagi. Iya, kalau nggak percaya coba fit call. Coba fit call. Kalau nggak percaya. Enggak. Kalau misalkan di dunia kerja sih udah paham. Profesionalitas aja. Cuma kalau misalkan dia justru khawatir sama cewek-cewek yang di TikTok itu loh, yang kalau komentar tuh suka ganjennya parah banget gitu. Nah dia khawatir lebih ke sana. Kalau di dunia profesionalitas enggak. Nah ketika dia ikut kerja ternyata banyak fans wanita yang fotonya mepet-mepet gitu kan. Nah dia ngelihat di situ lebih khawatir lagi, wah takut pesulap merah nih ngerespon ketika di DM sama atau di tag sama fans wanita ini gitu. Kan seksi-seksi banget kalau apalagi jadwal malam ya. Fans wanita itu seksi-seksi banget. Ada yang meluk-meluk dan sebagainya. Meski sempat menetap di Bandung, almarhumah Tika diketahui pernah ikut mendampingi Marcel Radhifal ke Jakarta. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Selama mengikuti padatnya aktivitas sang suami, kondisi fisik Tika disebut tak mampu menahan kelelahan. Ia pun mengalami kecapean yang berujung jatuh sakit, hingga akhirnya memutuskan kembali pulang ke Bandung. Saat itu, kondisi Tika memang sudah melemah akibat kelelahan yang berat. Tak sedikit pihak yang kemudian mengaitkan sakitnya dengan aktivitas Marcel yang kerap berseteru dan memerangi praktik perdukunan. Namun faktanya, kepergian Tika bukan disebabkan oleh hal-hal tersebut. Almarhumah diketahui mengidap penyakit serius
yakni kanker mulut yang tidak dapat disembuhkan, yang akhirnya merenggut nyawanya. Dia kan khawatir itu loh. Saya udah nggak lama, saya pulangnya seminggu sekali, ya kan. Khawatir dia, ngapain aja sih nggak pulang-pulang. Ikutlah seminggu full dari pagi ke pagi kerjaan saya tuh. Pas pulang-pulang dia sakit demam berdarah. Demam berdarah mungkin karena kecapean juga ya. Nggak ada kena santet sembarangan, itu mah berita-berita nyari clickbait aja. Sakit parahnya itu sudah pulang umroh. Jadi sariawan dari awal tahun 2025 dia suka sakit gitu ya. Katanya sariawan bilangnya gitu. Dia diobatin sembuh, kumat lagi terus gitu sampai akhirnya pas mau umroh dia sakitnya udah sakit banget tapi dia tetap berangkat umroh. Terlepas dari semua polemik yang ada, pernikahan Marcel Radhifal, si pesulap merah, dengan Ratu Rizky Nabila memang menyisakan banyak tanda tanya. Hubungan keduanya dinilai penuh teka-teki, terlebih setelah jejak masa lalu Ratu Rizky Nabila mulai dibongkar oleh warganet. Artis berusia 32 tahun itu diketahui telah beberapa kali menjalani pernikahan. Pernikahan pertamanya terjadi pada tahun 2020 dengan seorang pemain sepak bola. Namun sayang, rumah tangga tersebut tak bertahan lama dan bahkan sempat diwarnai drama, termasuk soal status anak yang sempat menjadi sorotan publik. Tak berselang lama, Ratu Rizky Nabila kembali menikah dengan seorang pria keturunan Libya bernama Ibrahim. Namun kisah pernikahan ini justru menuai keheranan. Pasalnya, pernikahan yang digelar pada 26 November 2022 itu hanya bertahan selama 2 hari. Fakta tersebut pun memicu berbagai spekulasi, hingga tak sedikit pihak yang menilai pernikahan tersebut sebagai pernikahan settingan. Dan saya minta talak, dia nggak mau talak, mungkin karena dia butuh uang saya. Dan saya bilang, kalau kamu tidak mau menceraikan saya minum nih. Terus dia bilang, kurang kali segitu, minum aja. Ya udah, saya pesan lagi. Ada histori Gojeknya juga ada. Cuman dalam kejadian di kamar itu kan nggak ada. Ini yang agak sulit dan tricky, agak-agak susah dipercaya, tapi memang begitu keadaannya. Cuman memang appearance-nya dia agamis wallahi saya kalah itu. Makanya sampai ini saya biru, dia bilang kan katanya mencegah, enggak kok. Rumah sakit TK Hospital pun tahu di Cibubur. Gimana usaha bisnis muda? Saya udah terlalu banyak dihujat loh Kak, sampai banyak netizen yang bilang saya patut dan pantas di KDRT pada saat yang pertama. Itu nyakitin hati saya, bahkan anak, kalau itu nyakitin, tapi ketika kalau bahas anak saya disuruh begini begitu sama kakaknya, saya cuma pengen bilang sama kakaknya, katanya Islam yang konservatif, gak boleh kayak gitu, itu bukan ranahmu, yang boleh ngejudge itu saya, Allah sama Johir saya sendiri kan yang tahu. Kalau memang kamu laki-laki, kenapa setelah saya preskon, masih terbuka bersama Bang Sunan dan kuasa hukum lainnya, kenapa Anda diam? Ngomong lagi dong, bagian intim saya begini, saya begitu, kenapa diam? Takut salah ya? Atau memang salah? Saya bodoh, saya akuin. Perlakuan saya tidak patut dicontoh, ya. Saya jahat, ya. Saya mempermainkan pernikahan, tidak. Saya mempermainkan dia, tidak. Pertanyaannya sekarang saya balik, kamu mempermainkan saya atau tidak? Kamu berbicara benar atau tidak? Kalau dulu saya nangis, netizen simpati, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sekarang saya tidak nangis dan saya lebih berani, netizen tidak suka, mohon maaf. Pelajaran yang kemarin membuat saya berperilaku seperti ini. Lebih tegas, lugas, dan to the point. Yang upload story bukan saya duluan, dia. Dia, bukan saya. Emang kalau jadi janda yang lebih tegas salah enggak kan? Saya udah pernah gagal. Kalau misalnya sehari terus saya minta cerai, atau 1 menit saya minta cerai setelah saya sadar bahwa keputusannya tidak bijak, emang orang gak boleh labil? Banyak kok orang-orang yang janda 2 kali karena yang pertama trauma, yang kedua belajar, ketiga baru benar. Terus saya harus langsung benar gitu. Saya aja gak pernah bilang saya patut dicontoh, gak pernah ngomong gitu. Saya kena tipu dah. Tunjukin buktinya, jelasin lagi di story-nya. Kayaknya dia udah mulai takut deh, karena dia tahu media tidak bisa dibeli,
tidak bisa disogok, dan netizen juga nggak goblok gitu lah istilahnya, nggak bodoh. Jadi dia kayaknya lebih berani di sosmed. Tapi hati-hati loh. Orang yang dulunya sering nangis, yang lemah banget, yang segala sesuatunya diserahkan sama Allah, sekarang dia serahkan sama Allah, mikir lalu eksekusi, nanti kamu kena batunya baru tahu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.